Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Dan semoga nikmat hidayah ini tidak pernah diputus oleh Allah sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan kita di minggu kemarin, yang mana di situ kita membahas hukuman pembunuhan, zina dan lain sebagainya. Dan yang belum kita sebutkan adalah orang yang membunuh tanpa sengaja, selain dia membayar hukuman diat dalam konteks hukum Islam, Bapak Ibu ya, itu ada hukuman lain, yaitu membayar kafarat. Kafaratnya adalah di sini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa yang tidak sengaja melakukan pembunuhan, maka wajib bagi dia memerdekakan budak. Budak sekarang nggak ada, Bapak Ibu ya. Maka di dalam ayat ini di bawahnya diterangkan, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Barang siapa yang tidak menemukan hamba sahaya yang dimerdekakan, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kita kalau nauzubillah kena musibah, nabrak orang, meninggal, itu bayar kafarat. Apa kafaratnya? Merdekakan budak nggak ada zaman sekarang. Puasa 2 bulan berturut-turut. Berat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya naik motor, naik mobilnya hati-hati. Nggak sengaja Pak Ustaz, emang nggak sengaja, tapi ada hukumannya. Selain kita dituntut membayar denda, diat, karena menghilangkan nyawa orang, ditambah dengan kafarah, yaitu kewajiban untuk melebur dosa. Apa itu? Memerdekakan hamba sahaya mukmin. Kalau tidak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Di Al-Quran tidak ada lagi, hanya itu, 2 itu. Makanya kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, sampai mampu. Sampai mampu. Waduh, berat berarti Bapak Ibu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau membunuh dengan sengaja. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Barang siapa yang membunuh orang mukmin sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Meskipun ini ditafsiri ulama, Bapak, loh kok menjadi kekal padahal dia katakanlah masih mukmin? Itu ada 2 penafsiran. Kekal itu saking lamanya, sampai disebut kekal, saking lamanya.
Atau yang kedua, tafsiran kedua adalah kalau dia sampai menghalalkan, jadi dia nganggap halal itu pembunuhan, bisa-bisa dia keluar dari Islam, kekal di neraka. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka kepada dia dan melaknat dia. Itu kalau kita membunuh orang sengaja. Masya Allah, besar sekali dosanya Bapak Ibu ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, itu tadi Al-Quran langsung itu, khalidan fiha, kekal di dalamnya. La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin. Lenyapnya dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada pembunuhan satu orang muslim. Jadi Allah melenyapkan dunia itu masih kalah berat daripada peristiwa pembunuhan orang mukmin satu. Bahkan dalam hadis juga diterangkan, kalau ada orang itu membantu proses pembunuhan meskipun dengan beberapa kata saja, itu nanti di akhirat tertulis di jidatnya itu ayis min rahmatillah, putus dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tindakan membunuh itu dosanya besar sekali. Faka'annama qatalan nasa jami'ah, barang siapa membunuh satu jiwa tanpa ada sebab, tidak ada hak dia membunuh, bukan dalam situasi perang misalkan Bapak Ibu ya, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Maka ini mengingatkan kita dengan hadis baginda Nabi, kullu muslimin ala muslimin haramun, muslim yang satu dengan muslim yang lain haram darahnya, maluhu hartanya, wa irduhu dan kehormatannya. Itu disampaikan oleh Nabi pada haji wada, haji perpisahan Nabi dengan umatnya. Haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. 3 itu Pak, sesama muslim. Jangan ditumpahkan darahnya, jangan dibunuh dia, jangan dimaling hartanya, jangan diganggu kehormatannya. Nah, termasuk kita kadang-kadang insya Allah lah tidak sampai membunuh. Nauzubillah, gak bakal nyolong, tapi ini kehormatan ya, kita bahas lagi. Kemarin kita membahas apa hukuman orang menuduh zina tanpa dapat saksi, dicambuk 80 kali, melanggar kehormatan. Meskipun kita benar, iya Pak, saya melihat dia masuk ke rumah, saksimu mana, kata Nabi. Kecuali satu kasus kemarin Bapak Ibu ya, kalau suami yang menuduh istri. Nah, ada hadis Nabi yang bunyinya begini, ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-imana qalbah. Wahai orang-orang yang sudah iman lisannya tapi imannya belum masuk ke dalam hatinya. Tahu itu apa isyarat Rasulullah itu? Hei orang-orang yang lisannya sudah beriman tapi belum masuk ke dalam hati, la takhtabul muslimin, jangan kamu hibah kepada orang Islam, jangan membicarakan aib orang Islam. Wala tatabba'u auratihim, jangan kamu cari-cari kesalahannya, jangan kau ungkap-ungkap kesalahannya, wis tutup ya. Jangan kau cari-cari kesalahannya. Wa man tatabba aurata akhihil muslim tatabba Allahu auratahu, barang siapa yang mencari-cari kesalahan aib dari saudaranya seiman, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya, Allah akan ungkap kesalahan dia. Yafdahuhu, Allah akan membuka kesalahan orang ini, walau fi jawfi baitihi, meskipun dia berbuat salah di dalam rumahnya, Allah akan blow up, bahasa kita Allah akan viralkan sendiri. Jadi hati-hati, jangan punya hobi membuka-buka aib sesama muslim. Kalau tidak, Allah akan membuka aib kita sendiri, dunia akhirat. Nah, kecuali kalau kita dalam pengadilan, kita ditanyai hakim, ya kita sampaikan sesuai yang fakta kita lihat. Ini kita di masyarakat kok Pak, tidak perlu lagi menceritakan aib orang. Boleh jadi dia sudah taubat, boleh jadi. Makanya ada hadis Nabi yang lain, la tudhirus syamatata
li akhikal muslim, jangan kau tampakkan perasaan atau jangan kau tampakkan ekspresi senang kalau saudaramu itu celaka. Fayu'afiyahullah wa yarhamahullah wa yabtalika. Yang terjadi adalah Allah akan kasih rahmat kepada orang ini sementara Allah akan uji kamu. Nanti kita akan diposisikan oleh Allah seperti posisi dia dulu dan kita diambil petunjuknya, gak dikasih hidayah oleh Allah, maka kadang-kadang kita berbuat yang sama dengan orang yang kita rendahkan. Itu bukan main-main ancaman itu, Pak. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi, man ayyara akhahu, barang siapa yang menghina saudaranya bidzambin, karena satu dosa, lam yamut hatta yaf'alahu, dia enggak akan meninggal sebelum melakukan dosa yang sama. Jadi kita jangan lupa, dia berbuat dosa besar, tapi suudzon kita kalau dia tidak akan diampuni oleh Allah jauh lebih besar. Nggak bakal diampuni dosanya oleh Allah. Suudzon kita jauh lebih besar. Kenapa? Kita sok tahu kepada hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi orangnya dikasih hidayah taubat, kitanya dicabut hidayahnya sehingga kita melakukan perbuatan dosa besar. Nauzubillahi min dzalik. Maka jiwa orang mukmin, hartanya orang mukmin, kehormatan orang mukmin kita tutup rapat-rapat. Semoga dia dikasih hidayah oleh Allah. Kadang-kadang kita ini ada sedikit dengki, Pak. Kenapa? Kadang-kadang kita merasa lebih hebat dari dia. Tuh dia itu ngelakuin itu, saya mah enggak. Iya, kamu enggak karena dikasih hidayah oleh Allah. Kalau hidayah Allah dicabut, ya, kita ini berdosa besar sama Pak Harto dulu. Kita hina-hina, kita monyet-monyetin Pak Harto itu. Sekarang la haula wala quwata illa billah, jauh lebih besar. Triliunan. Geleng-geleng. Mungkin Pak Harto kalau masih hidup geleng-geleng dia. Wih, gak kepikir saya korupsi segini gede. Ya, gara-gara itu, Pak. Gara-gara itu mungkin, ya. Gara-gara itu. Ya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke bab-bab yang dulu, bab sholat misalkan. Jangan pernah mempersoalkan imamnya si fulan, tidak ada urusan. Wah, dia begini, penting bacaannya bagus, sotos. Ada satu riwayat, sallu ma'a barrin wa fajirin, sholatlah kamu di belakang orang baik, orang buruk, sholatlah, tidak masalah. Yang penting ukuran sholat itu bukan kesolehan gak kesolehan imamnya, tapi bacaan dari imamnya. Bapak Ibu, sahabat Nabi kurang apa? Di zaman Nabi itu ada khalifah yang terindikasi melakukan dosa besar. Hajjaj itu masyhur gubernur yang haus darah. Pokoknya kalau nggak nurut penggal kepalanya. Aduh, nggak kehitung yang dipenggal kepalanya Hajjaj. Itu sahabat Nabi sholat di belakang dia. Dia gubernurnya sholat. Jelas-jelas dia itu membunuh orang, terus nggak dihitung. Tapi meskipun demikian masih ada jasanya beliau itu. Harokat dalam Al-Quran itu beliau yang tanda tangan kebijakannya. Harokat dalam Al-Quran, Hajjaj itu salah satu gubernur di masa dinasti Umayyah. Ada juga khalifah yang terindikasi minum khamr. Itu sahabat tapi juga sholat di belakang dia. Ada dalam Sahih Muslim. Nah, jadi sahabat Nabi tidak mempersalahkan, ini khalifah saya ini parah minum khamr, nggak mau sholat di belakang, nggak, tetap sholat. Patokannya adalah dia bacaannya bagus. Nanti kan Allah yang milah-milah, yang terima kan Allah, ini dapat fadilah jamaah. Nah, jangan sampai kita masih terjebak seudon terus. Ya, dia sudah jadi imam, bagaimana? Ya sudah. Ya. Makmum baik daripada gak jamaah. Bapak Ibu mau kabur kemana tuh, masjidnya jauh, ketinggalan lagi. Jadi jangan membuka-buka aib orang, sudah. Meskipun secara afdolnya adalah imam itu adalah sosok yang makmumnya ridho, sosok yang makmumnya ridho. Maka pelajaran buat kita, jangan suka nyelonong jadi imam masjid orang. Ini ada tamu ujuk-ujuk lah.
Namanya manusia Bapak Ibu ya. Memang ada larangannya, jangan jadi imam di tempat yang bukan kekuasaanmu. Ada hadis begitu. Pernah di musola kami kan banyak tamu ya. Adzan sudah adzan, dikiranya mungkin udah sholat kali. Ujuk-ujuk orang pakai celana nggak pakai peci, sholatnya di depan di tempat imam sama anaknya 2. Kita kan geleng-geleng lah, wis anak imam. Kita tunggu sampai selesai beliau. Akhirnya beliau minta maaf. Mohon maaf Pak, saya kira sudah selesai jamaahnya. Lah iya, kalau mau jamaahnya nggak usah di tempat imam kali Pak, di sauna. Jadi itu ada larangan. Ada ustadz datang, mertamu diundang oleh hadirin misalkan acara di sini. Jamaah, kalau nggak dipersilakan oleh jamaah sini, jangan langsung maju. Ini haknya orang Ciceri di sini nih. Cukup maju aja. Kan orang Cicerinya, siapa kok imam? Kecuali makmumnya, mangga Pak Ustadz, Pak Kiai mangga. Baru beliau diizinkan Pak maju. Ini nggak diundang, nggak diapa, langsung jadi imam. Memang beliau Ustadz, memang, tapi bukan di wilayahnya. Ini wilayah orang Ciceri, gitu. Ya. Jadi hadirin, tadi perlu saya tekankan lagi. Memang dia melakukan dosa besar, tapi suudzon kita bahwa dia tidak akan diampuni oleh Allah itu jauh lebih besar. Kenapa? Ada hadis Nabi dalam Riyadhus Shalihin disebutkan hadisnya sahih. Lupa saya riwayat siapa itu. Yang penting itu disampaikan Imam Nawawi. Ada seorang yang Rasulullah menceritakan, ada orang bersumpah, wallahi ini orang gak akan diampuni oleh Allah. Langsung Allah murka. Siapa itu orang yang berani-beraninya bersumpah kalau aku tidak mengampuni si fulan? Ketahuilah, aku Allah sudah mengampuni dosanya fulan dan melebur pahala amalmu. Justru kita yang dihukum oleh Allah. Kenapa? Kita sudah suudzon bahwa Allah tidak mengampuni dosanya fulan. Jadi jaga darah orang mukmin, jaga harta orang mukmin, jaga kehormatan orang mukmin. Termasuk jangan ikut aliran, saya sebut aliran saja yang gampang mengkafirkan dan memusyrikkan orang lain. Contoh, ini kasus tawasul, musyrik. Apanya musyrik Pak? Kalau kita sudah menyebut musyrik, itu orang seandainya dia meninggal, biarin aja, gak usah dikemandiin, gak usah dikafanin, langsung baik dikubur wis. Oh musyrik kok. Ada hadis Nabi, hadisnya sahih, riwayat Tirmidzi, Abu Dawud. Ada orang buta datang kepada Nabi Rasulullah, hadisnya diriwayatkan sahabat Utsman bin Hunayf. Rasul, saya mohon didoakan supaya sembuh. Lalu Nabi mengatakan, kalau kamu sabar lebih baik. Kasih pilihan, mau didoakan tak atau mau sabar. Tapi kalau kamu sabar lebih baik. Nabi, saya nggak ada yang nuntun, berat buat saya. Doakanlah. Lalu Nabi mengatakan, pergilah wudu yang baik. Kemudian sholatlah 2 rakaat. Setelah sholat, ucapkan doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku minta kepadamu, wa atawajjahu ilaika, aku menghadap kepadamu, binabiyika, dengan wasilah nabimu. Tawasul. Binabiyika, dengan wasilah nabimu, Nabi Muhammad, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat. Ya Muhammad, gitu hadisnya Pak, nggak pakai Sayyidana, itu kan Nabi. Kalau kita boleh tambahi ya Sayyidana Muhammad. Kalau hadisnya Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi, aku menghadap kepada Allah dengan wasilah kamu, dituqda hajati, supaya hajatku dikabulkan oleh Allah. Ini tawasul. Tawasulnya menggunakan Nabi, tapi mintanya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan nabimu. Nah, ini tawasul asli pakai shot. Kata Utsman bin Hunayf, nggak lama setelah dia melakukan sholat dan doa, sembuh butanya. Nah, makanya kemudian kan masalahnya melebar.
Tapi ini masalah fikih, bukan masalah akidah. Itu kan Nabi masih hidup. Kalau sudah wafat bagaimana? Apakah masih boleh? Nah, ini pembahasannya fikih, bukan akidah. Boleh apa enggak? Nah, gitu kan. Jangan pembahasannya kafir atau maki. Enggak, boleh apa enggak? Nah, ulama-ulama kita banyak yang memperbolehkan. Memang waktu itu Nabi masih hidup. Tapi yang digarisbawahi adalah menggunakan wasilah atau tawasul Nabi itu adalah karena derajat Nabi di sisi Allah, bukan karena kehidupan Nabi. Karena keyakinan kita yang memberi, yang tidak memberi, yang ngasih rezeki, yang menyembuhkan, yang tidak menyembuhkan adalah Allah. Nabi nggak bisa apa-apa, meskipun beliau hidup nggak punya hak itu. Maka yang digunakan untuk wasilah itu adalah posisi Nabi di sisi Allah, dan posisi Nabi itu akan abadi sampai hari kiamat. Jadi seandainya ada orang yang tiru sahabat ini, ya boleh. Allahumma ya Allah, saya mohon kepadamu, berikan jodoh kepada anakku ya Allah dengan wasilah Nabi Muhammad. Nah, boleh. Ya Muhammad, wahai Nabi, saya menghadap kepada Allah, minta kepada Allah wasilahmu Nabi, berikan jodoh ya Allah. Nah, tetap mintanya pada ya Allah. Ya Allah, berikan jodoh untuk anak saya. Itu boleh. Jadi itu tidak harus, pembahasannya adalah boleh tidak. Dan itu kasus sudah terjadi di saat Nabi Muhammad ketika itu masih hidup. Okay. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, okay, memang yaitu kita harus terus belajar, okay. Jangan sampai kita, oh iya ya ulama mengatakan begitu. Bagaimana kita ini? Jadi jangan gampang memusyrikan. Kalau dia tidak setuju, nggak apa-apa pendapatnya. Tapi tolong kita nasihati, Pak Ustadz, ini bukan masalah akidah, ini masalah fikih. Jadi jangan langsung dicoret dari kelompok orang Islam. Musyrik, oh jangan. Berat Pak, kalau sudah kita ngomong dia musyrik itu berat. Berarti dia bukan golongan orang Islam. Berarti kalau dia meninggal nggak dikuburkan di makam sana, mana? Kuburan kita itu Bapak Ibu. Jangan di situ, dia musyrik. Dimakamin di mana nanti? Jadi hati-hati ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mereview lagi ya, masalah-masalah ibadah ya, masalah sholat ya. Termasuk hadirin yang sering ditanyakan itu ya, ketika berdiri dari sujud, apakah harus mengepalkan tangan gini ya, apakah biasa ya. Sejauh yang kami baca penjelasan ulama-ulama dulu nggak ada yang membahas begini, nggak ada, begini semua ya. Memang hadisnya begini, hadisnya kan begini Bapak Ibu ya, Rasulullah itu bangun seperti bangunnya orang tepung itu bahasanya apa itu? Apa tadi hadisnya? Saya lihat ya. Seperti orang yang mengadon tepung, diterjemahkan begitu. Itu dibahas oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Yang pertama, hadisnya tidak sahih, dhaif. Yang kedua, tidak difahami mengepalkan tangan, kata Imam Nawawi. Nabi itu pernah bangun seperti bangunnya orang yang sudah tua. Nah ini, jadi Nabi pernah bangun dari sujud seperti bangunnya orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua itu bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi jangan ditafsiri mengepalkan tangan. Bahkan di situ kata As-Sarbini, justru yang diriwayatkan dari Nabi yang sahih itu, Nabi itu kalau bangun dari sujud tangannya terbuka. Nah, jadi tidak ada. Jadi jangan merasa kalau kita begini, oh nanti saya tidak sunnah. Sunnah itu Pak. Justru riwayat ulama kita mengatakan begitu. Sama lagi kasusnya menaruh tangan, itu riwayatnya hanya begini. Nah, ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di mana? Apakah di dada? Apakah di atas pusar kayak Imam Syafi'i? Anehnya Bapak Ibu ya, 4 madhab itu tidak ada yang menyatakan di begini, nggak ada. Ini pemahaman ulama baru. Mohon maaf gitu, tanpa menyinggung gitu. Ini pemahaman ulama baru
khususnya mungkin pengikutnya Syekh Nasiruddin ya. Begini, kalau ulama dulu Imam Syafi'i, Imam Hanafi malah dipuser, dibawa puser. Imam Hambali riwayatnya dua, ada yang di atas puser, ada yang di bawah puser. Memang ada kata dada, tapi ingat yang disebut dada di sini adalah dada yang paling bawah, posisi nah pas di atas puser. Justru yang begini yang nggak ada, yang nggak pernah dipraktekkan oleh orang-orang dulu. Nah, itu sekedar koreksi saja. Oke. Kalau Bapak Ibu meyakini itu ya silakan. Tapi yang perlu saya sampaikan, Imam Hanafi tidak begitu, Imam Maliki tidak begitu, Imam Syafi'i tidak begitu, Imam Hambali tidak begitu. Padahal mereka itu kan ibaratnya masih melihat tabi'in yang sholat. Mereka itu kan masih bau-bau Nabi. Ibaratnya mereka 150 tahun setelah Nabi wafat. Kita 1446 lebih dari Nabi wafat. Yes. Ayo, kuatan mana? Mereka masih melihat langsung loh. Bahkan Imam Maliki itu tidak mensunahkan begini, malah Imam Maliki itu begini boleh, bahkan begini juga boleh. Maka kalau ada orang yang sholat gak pakai sendakep, jangan dianggap Syiah. Itu rata-rata orang Maroko, orang Aljazair, itu pengikutnya Imam Maliki. Padahal Imam Maliki itu hidupnya di mana, Pak? Di Madinah. Masjidnya Imam Maliki mana? Masjidnya itu Masjid Nabawi. Imam Maliki itu, Imam Maliki jangan diragukan. Imam Maliki itu kalau pipis saja nggak mau di Madinah itu. Imam Maliki ini kalau mau pipis kabur dulu, Pak, keluar kota Madinah, keluar. Jangan dipraktekkan loh, nyusahin travel nanti itu. Izin, Pak, keluar, hilang aja, Pak. Tapi itu kita tahu bagaimana hati-hatinya beliau ya. Beliau mengatakan, saya tidak pernah, dalam satu riwayat, nggak wudhu kalau membaca hadisnya Nabi. Padahal nggak wajib, hormat kepada Rasulullah SAW. Beliau nggak mau BAB, nggak mau pipis di Madinah. Jadi kalau BAB keluar, naik kuda keluar batas kota, baru di sana. Kita di hotel aja, Pak. Nah, termasuk gerakan sholat, Bapak Ibu ya. Jangan banyak bergerak. Dalam adab Syafi'i, kalau bergeraknya lebih dari 3 kali berturut-turut, batal. Ini pergerakan yang besar. Kalau pergerakan kecil enggak, pergerakan besar. Jadi kalau kita melihat saudara kita yang di Arab Saudi, kan banyak gerak itu Imam Syafi'i batal, wis. Jenggot lah pegang, surupan diginiin lah, kepala beginilah. Tapi wallahu alam madzhab Hambali saya enggak paham, kayaknya enggak. Tapi kalau Imam Syafi'i itu batal. Kata, kalau tidak salah kata sahabat Nabi, seandainya dia khusyuk, pasti badannya juga khusyuk. Seandainya dia khusyuk, pasti badannya juga khusyuk. Oh, yang badannya khusyuk aja kata-kata enggak khusyuk. Allahu Akbar. Kelihatan khusyuk badannya, pikirannya muter. Oh, di akhir bulan, cicilan ya Rob, cicilan. Itu yang nggak banyak gerak saja, itu nggak khusyuk, apalagi yang banyak gerak. Beneran itu saudara kita itu di Saudi itu, kadang ngelihat jam lagi, surban ditata lagi, surbannya udah tali biasanya nggak gerak-gerak ya, gitu. Jadi itu kalau Imam Syafi'i itu batal, pergerakan terlalu banyak, hitungan banyak ditafsiri oleh para ulama kita. Itu kalau kita bergerak 3 kali berturut-turut. Jadi kalau harus bergerak besar, jangan berturut-turut. Misalkan soft depan kosong, kita di belakangnya kan harus maju, Pak. Maju sekali, berhenti dulu, nanti maju lagi. Nah, gitu. Jangan dari belakang celok. Jadi urut. Kalau ada soft kosong, nah ini kelemahan kita. Kita itu kadang-kadang sholatnya terlalu renggang. Itu menyalahi aturan, itu harusnya rapat. Apalagi kalau yang pakai sejadahnya besar, waduh, itu menyalahi, Pak. Menyalahi SOP yang benar. SOP-nya bagaimana? Rapat. Ukuran rapat mana nih? Ininya nih rapat. Ya, jadi tidak perlu pakai ukuran kaki, ukuran badan kita rapat sudah.
Dan wallahu alam, ini penjelasan guru saya waktu belajar di sana itu. Ukurannya bukan pakai kaki, pakai di sini, badan kita rapat ya sudah. Soalnya kalau pakai kaki, Pak, kalau diinjek itu sakit. Sakit itu. Ya kalau yang injek orang Indonesia, orang Rusia. Karena saya pernah sholat bersama mereka, Pak. Kalau diinjek itu malah gak khusyuk, sakit. Jadi ukuran rapat itu badan. Kalau ada penjelasan lain, wallahu alam. Ukuran rapat itu badan. Nah, kemudian hadirin masih mereview yang dulu-dulu. Sholat pernah ditanyakan di majelis kita. Sholat qobliyah dan ba'diyah, sunat rawatib. Sunnah rawatib itu dibagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan muakkad. Muakkad itu apa? Hampir Nabi nggak pernah meninggalkan sholat itu. Itu berapa rakaat? 10. Itu hadisnya adalah Abdullah bin Umar di Sahih Muslim. Beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah. Saya hafal dari Nabi. Hafal betul. Berarti tiap hari itu Nabi selalu itu. Apa saja itu? 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang muakkad. Nah, tapi bukan hanya muakkad, rawatib itu ada sunnah yang tambahannya. Kalau kita pengen lengkap, duhur qobliyahnya ada 4, ba'diyahnya ada 4. Hadisnya Rasulullah bersabda, barang siapa man hafadhu ala arba'i raka'atin qabla duhri wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang senantiasa istiqomah menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, Allah haramkan neraka. Jadi kalau pengen lengkap, duhur sebelum duhur 4, habis duhur 4. Asar 4 lagi sebelum asar. Rasulullah bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. 2 boleh, lengkapnya 4. Kemudian sebelum maghrib ada 2, ba'da maghrib ada 2, qabla isya ada 2, ba'da isya ada 2, qabla atau sebelum subuh ada 2. Kita hitung. Zuhur 4, 8. Asar tambah 4, 12. Maghrib tambah 2, tambah 4 ya maghrib. Sebelum maghrib 2 berarti 14. Setelah maghrib 2, 16. Kemudian sebelum isya 2, 18. Setelah isya 2, 20. Sebelum subuh 2, berarti 22. Paket lengkap. 22 pakai lengkap. Nah, di samping itu ada riwayat sholat setelah maghrib itu ada riwayat 6 rakaat, Pak. Saya bacakan riwayatnya ini. Sholat itu disebut ulama Syafi'i sholat apa itu? Awabin, ada. Tapi yang ba'diyah ada 2. Ada di sini. Tapi hadisnya masih diperdebatkan ulama kita. Sini ada saya sebutkan. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, man shalla ba'dal maghribi 6 rakaatin. Barang siapa sholat setelah maghrib 6 rakaat, lam yatakallam fima bainahunna bisu'in, tidak ngomongin hal-hal buruk ketika dia sedang melakukan atau diantara melakukan sholat tersebut. Adal nabi ibadati sintai asyara sanatan, itu sebanding dengan ibadah 12 tahun. 6 rakaat setelah maghrib. Dari Hudzaifah bin Yaman, ataitun nabiyya, saya sowan kepada Nabi, fasolaitu ma'ahul maghrib, lalu saya sholat maghrib bersama Nabi, fasolla ilal isya, kemudian Nabi sholat sunnah sampai isya, nggak beres-beres, sholat sunnah terus. Jadi seandainya Bapak Ibu mau sholat 6 rakaat setelah maghrib, boleh, ada riwayat
ada riwayatnya. Bahkan ada lagi, ini hadis dhaif, man shalla ba'dal maghrib 20 rakaah. Barang siapa salat habis maghrib 20 rakaat. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari istri Nabi Aisyah. Jadi ada banyak riwayat sholat setelah maghrib sampai isya. Ada yang menyebut 6 rakaat dan itu fadilahnya sebanding dengan ibadah 12 tahun. Ada riwayat sahih Nabi sholat ba'da maghrib sampai isya. Nah, disebutkan berapa rakaatnya. Ada juga riwayat Nabi sholat 20 rakaat. Wallahu alam, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang sholat habis maghrib, sholat maning, nggak usah curiga, oh itu dia melaksanakan sholat itu. Dalam bahasa Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, sholatnya disebut sholat awabin. Jadi sholat awabin itu ada dua, satu sholat duha, ini sholat setelah maghrib. Nah, tapi itu awabin yang ba'da maghrib itu bahasanya ulama. Kenapa? Itu awab itu kan orang yang taubat. Jadi awal malam dia taubat kepada Allah dengan melakukan sholat. Tapi kalau awabin sholat duha itu bahasanya dari Nabi. Nabi menyebutkan bahwa sholat duha itu termasuk sholat awabin. Gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak sholat jangan sampai kita hanya perhatian kepada ibadah hablum minallah tapi tidak perhatian kepada ibadah hablum minannas. Tadi jangan ngomongin orang, jangan mencelah orang, jangan menuduh orang zina kalau nggak ada 4 saksi. Yang dinamakan zina itu bukan hanya sekedar mohon maaf peluk doang, enggak. Yang dinamakan zina itu yang dihukum sampai berat itu kalau betul-betul terjadi ibaratnya ujung celak masuk ke dalam celaknya itu baru disebut zina. Dan itu butuh, untuk kita mengangkat kasus itu butuh 4 saksi laki-laki semua, 4 orangnya laki-laki dan kredibilitasnya tidak diragukan. Jadi untuk mengangkat kasusnya itu berat. Kalau nggak bisa diangkat kasusnya, diem, jangan diomongin, diem, jangan menggalang massa, nggak ada, diem. Okay? Jadi perilaku itu ditutup betul, jangan sampai menginspirasi yang lain. Nah, cuma kita ini lemah, Bapak Ibu ya. Kita ini sekarang hidup di zaman saling mencaci, saling mencelah. La haula wala quwata illa billah. Apalagi sekarang ini nggak tahu kok bisa ribut sama nasab itu, wallahu alam. Apa maksudnya itu? Untuk apa kita korek-korek nasab orang itu? Buat apa? Bahkan keluar satu edaran, masya Allah, sadis sekali edarannya itu. Salah satu ormas, entah itu benar atau enggak edarannya, mengingat bla 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 bla. Para pengurus dilarang hadir di majelis taklim atau pengajian yang di situ ada Habib. Untung saya nggak Habib. Misalkan, Bapak Ibu ya, jangan mencela nasab orang. Orang itu nasabnya ya, Imam Nawawi mengatakan dalam Riyadhus Shalihin, bab haram mencelah nasab yang sudah sabit, yang sudah bahasa sabit itu, yang sudah tetap secara zahir syariat. Secara zahir dia tetap nasabnya si fulan, ya sudah. Di Banten ini kalau ada tuh bagus, kita yakin dia itu turunannya Sultan Peres. Nggak usah dicari-cari, coba tuh bagasmu dari siapa yo? Mana catatannya kakekmu? Enggak. Kalau dia sudah pasang TB, ya sudah, berarti dia keluarga besar Kesultanan Banten. Gitu saja, Bapak Ibu. Nggak perlu dicari-cari lagi. Nah, terus begini, Pak. Orang Arab itu punya budaya hafal nasabnya. Orang Arab itu. Makanya nasabnya Nabi itu bisa ditelusuri sampai ke berapa itu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kilab bin Qusay bin Lu'ay bin Fihr. Bisa ditelusuri. Kenapa? Mereka hafal. Coba kalau kita
Zainul Haq bin Amin bin Muslih bin Ali, wis mentok lak maning. Kita ini nggak hafal. Dari ibu juga sama, Zainul Haq bin Anisa binti Haji Husnan binti bin Haji Arif, wis nggak ada tahu lagi mana, nggak tahu. Jadi memang orang kita, khususnya orang di Jawa, itu tidak hafal nasabnya. Kecuali mungkin keluarga-keluarga sultan itu mesti menghafalkan, karena dia punya nasab yang istimewa, keluarga sultan. Bahkan mohon maaf, keturunan Wali Songo saja, Wali Songo pernah diadakan rapat di Banten, catatan nasab Wali Songo yang paling banyak buktinya adalah Banten. Kenapa? Karena Banten Sultan Hasanuddin raja, jadi sangat normal sekali kalau nasabnya itu sangat dihafal. Yang lain enggak. Sunan Ampel nasabnya enggak ada yang sedetail Banten. Jadi Banten kan punya catatan, cucu-cucunya hafal semua, karena beliau raja. Sementara yang murni ulama kayak Sunan Ampel enggak ada catatannya, Pak. Sunan-sunan yang lain. Jadi ini termasuk menghabiskan energi, saling mencaci itu. Dan hati-hati kalau kita itu berbuat tadi menghina nasab orang atau apa, suatu saat kita akan dibuka aib kita. Tuh sekarang udah mulai dibuka-buka kan aibnya sama orang, itu balasan itu. jadi kita nggak usah macam-macam lah. Kalau dia, tapi kan harus kita terangkan, orang itu tidak boleh membanggakan nasabnya. Buat apa membanggai nasab itu? Rasulullah saja berpesan kepada Fatimah, wahai Fatimah, jangan sampai manusia-manusia yang lain datang dengan amalnya, kamu datang dengan nasabmu. Saya nggak bisa nolong, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga kita tidak ikut-ikutan saling mencaci, saling memaki sesama Muslim, karena itu dosa besar, dosa besar. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Waalaikumsalam. Maaf, ini pertanyaan sebenarnya minggu kemarin beberapa waktu yang sudah bisa mengenai ketentuan Allah tentang hukuman tentang yang zina maupun yang khamar ya kemarin. Sebagai pribadi Muslim, bagaimana untuk menyikapi hukuman Allah yang sebenarnya memang kata Ustaz memang susah untuk diterapkan, karena memang harus ada empat saksi laki-laki, dan itu pun harus melihat ya Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana ada orang yang misalkan dia sendiri mengaku sebenarnya melakukan itu dalam kehidupannya seperti itu, bagaimana dia untuk membersihkan Ustaz? Apakah dia harus mengaku ke siapa supaya dia dihukum secara Islam? Apakah dirajam, apakah dicambuk sesuai dengan statusnya? Soalnya saya pernah membaca suatu riwayat seorang perempuan yang hamil dan mengaku kepada Rasulullah bahwa dia telah melakukan zina. Kemudian Rasulullah menunda, nanti kamu lihat dulu, lahir dulu, biar lahir dulu. Dan seterusnya saya kurang kurang bisa menjelaskan di sini. Tetapi pada intinya akhirnya perempuan tersebut dirajam juga. Nah, kembali pada pertanyaan saya yang pertama, bahwa dengan riwayat itu, bagaimana dengan seorang pribadi Muslim untuk membersihkan diri di dunia ini, bukan nanti hukuman Allah di akhirat, gitu Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi kalau kita membahas penerapan syariat Islam di zaman dulu, di zaman Nabi, eksekusi hukuman dari zina itu dengan dua cara. Yang pertama, terlengkapinya 4 saksi. Yang 4 saksi itu kredibel, maka dia dieksekusi hukuman zinanya. Ngaku atau tidak penting. Kalau sudah ada 4 saksi, udah dihukum. Itu. Yang kedua adalah karena pengakuan dia sendiri. Gak ada saksi, dia zinanya diam-diam. Tapi dia menyerahkan diri kepada Nabi. Seperti yang terjadi di Ma'iz, sahabat Ma'iz. Juga tadi kisah seorang perempuan sama, itu kasusnya dia hamil. Lalu datang kepada Nabi, mengaku telah berbuat zina. Lalu Nabi memerintahkan kepada abahnya, rawat dia sampai lahir anaknya. Nanti kalau sudah lahir, bawa lagi ke sini. Kemudian dirajam. Nah, tapi yang harus kita pahami, pelaksanaan hukum-hukum pidana seperti ini di tangan khalifah, bukan di tangan perorangan. Jadi Nabi menghukum itu atas nama beliau adalah pemimpin tertinggi umat. Jadi yang mengeksekusi Nabi. Nabi tidak ada, ganti khalifah selanjutnya. Khalifahnya nggak ada, ganti khalifah selanjutnya, raja selanjutnya, terus sampai era modern itu nggak ada yang mempraktekkan lagi, gitu. Jadi tidak setiap orang bisa menghukum, dia harus wakil dari negara, tidak bisa masing-masing orang. Nah, lalu kalau sekarang kita hidup di zaman sekarang, kita tidak mungkin lagi itu menceritakan kasus kita kepada orang. Maka kita harus taubatan nasuha, benar-benar taubat sambil berharap besar diampuni oleh Allah. Taubatan nasuha, nggak ada cara lain, Pak. Kita nggak perlu datang ke kiai, Pak Kiai tolong saya dirajam, nggak ada. Malah kiainya dengar lagi aib kita, nanti kiainya nggak bisa jaga mulut lagi, diceritakan ke orang lain, wis angel. Jadi kalau ada orang cerita ke kita aibnya, berhenti di kita, jangan ditransfer lagi ke orang. Nah, tapi itu berat sekali, Pak. Nggak ngomongin aib orang itu super berat, super termasuk kita tidak boleh membuka rahasia. Kita sama keluarga, suami istri, dulu kan banyak rahasia yang terjadi di antara kita suami dan istri, haram nanti di blow up itu kan. Biasanya udah cerai ngomong kemana-mana, haram itu, nggak boleh gitu. Haram. Jadi pernah Nabi kan sakit, Nabi itu sakit, Fatimah dipanggil, dibisikin, Fatimah nangis, terus dipanggil lagi sini, dibisikin lagi, Fatimah tersenyum, ketawa. Nah, setelah peristiwa itu Aisyah kepoh lah bahasa kita, sini Fatimah, tadi Nabi ngomong apa? Saya nggak akan membuka rahasia Nabi. Saya nggak akan pernah membuka rahasia Nabi. Nah, baru setelah Nabi Muhammad wafat, Aisyah masih penasaran, tanya lagi, Fatimah dulu Nabi itu ngomong apa gitu. Oh ya sekarang nggak apa-apa, karena Nabi sudah wafat. Dulu itu saya dipanggil Nabi menceritakan, Fatimah sabar ya, sebentar lagi ayahmu akan meninggal dunia. Nangis. Setelah saya nangis dikabarin lagi, nggak usah nangis, maukah kamu jadi pemimpin perempuan di surga? Saya ketawa. Itu yang diucapkan oleh Nabi. Sekarang Nabi sudah bukan rahasia lagi, saya sampaikan. Jadi jangan mengungkap rahasia orang. Nah tadi pertanyaan itu, jadi nggak ada cara lain dalam konteks zaman sekarang kecuali taubatan nasuha. Nah karena memang Bapak Ibu ya, penjelasan seorang ulama, syariat Islam itu tidak hanya hukum pidana. Jadi syariat pidana itu bisa diterapkan kalau masyarakatnya sudah mencerna betul itu gaya hidup Islami itu. Misalkan bagaimana kita menerapkan zina, misalkan sementara negara kita itu
auratnya kemana-mana. Jadi penerapan hukuman zina itu kalau masyarakatnya sudah paham nih, nutup aurat sudah berhasil, baru kemudian diterapkan pidana zina. Ini auratnya kemana-mana, pakaiannya kemana-mana, jadi potensi orang berzina itu Masya Allah tinggi sekali. Tontonan di mana-mana, susah kalau diterapkan seperti ini. Sama persis zaman Sayyidina Umar. Banyak para orang sekuler mengatakan Sayyidina Umar pernah tidak menerapkan syariah. Bukan. Justru Umar itu menerapkan dengan sangat teliti. Waktu itu situasi kelaparan, Pak. Paceklik besar, kemarau besar dahsyat sekali di zaman Umar. Ada yang nyolong. Itu mestinya dipotong tangannya. Tapi karena situasinya nggak normal, bisa jadi rakyat saya miskin, bisa jadi terpaksa ini orang, maka tidak bisa diterapkan itu, maka dihukum takzir, tetap dihukum tapi nggak sampai dipotong tangan. Karena apa? Menurut Sayyidina Umar, Nabi pernah bersabda, idra'ul hududa bisyubhat, jangan kau terapkan hukuman ini kalau masih ada syubhat. Ketika kamu salah memaafkan, itu jauh lebih baik daripada salah menghukum. Tangan was dipotong salah. Coba Pak, jadi divonis potong tangan, habis itu keliru, coba tangannya mau dibalikin gimana? Tapi kalau kita salah memaafkan, besok bisa dituntut lagi kasusnya. Sama kayak kasus Vina kayak masih belum jelas, dihukum sampai seumur hidup, nggak jelas kasusnya, kan kasihan itu. Jadi sebenarnya Islam itu Masya Allah sumber hukumnya dahsyat sekali. Teori-teori hukum itu sudah ada sejak zaman Nabi itu. Jadi hukuman berat, hukuman yang kayak dihukum mati, dirajam, itu nggak bisa diterapkan kalau masih ada peluang sedikit salah. Nggak bisa diterapkan. Nyolong di waktu paceklik nggak diterapkan karena ada potensi salah, terpaksa dia. Nah, jadi itu. Mungkin itu Pak Haji. Jadi kalau nauzubillah, kalau kita pernah melakukan perbuatan yang semisal zina, jangan diceritakan, Pak. Kalau pengen solusi ke ulama, cari ulama yang betul-betul lisannya bukan. Jadi pernah ada seorang datang ke guru kami, beliau nggak nyebutkan namanya. Ada seorang mahasiswi jatuh cinta sama mahasiswa, nauzubillah, pacaran, terperangkap perbuatan zina. Setelah zina yang laki-laki kabur. Ini orang kayak kehilangan pegangan itu, nangis sejadi-jadinya, datang ke ulama ini, disuruh tobat, suruh tobat, suruh tobat. Kemudian sudah sadar tobat betul, jadi baik akhlaknya, mau menikah, curhat lagi ke guru kami itu, Pak Syekh pengen menikah, tolong dicarikan. Wah, ini yang berat ini, mencarikan suami, dan dia sudah pernah berbuat zina, kan suaminya harus tahu. Berarti kan dia sudah tidak gadis, maka dicarikanlah. Lalu sebelum ditemukan, kamu mau nggak menikah sama orang katakanlah cantik, akhlaknya baik, dia sudah taubat beneran, tapi dia pernah berbuat dosa besar, mau nggak? Janji kalau mau nggak? Nah, alhamdulillah mau Pak, ya sudah menikah sampai sekarang. Nah, jadi kita harus jujur, makanya nyari jodoh itu susah. Kalau misalkan si fulanah ini bukan gadis, itu kita harus ngomong loh Pak, supaya apa? Suaminya nanti kan kecelek, waduh ternyata bukan gadis, janda misalkan. Itu kan berat. Jadi ini saling menjaga ini berat, saling menjaga ini berat, Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu ya? Sampun. Oke. Itu yang menentukan bahwa itu sebenarnya kemudian ketika terbukti itu tidak sifatnya ini minta miliaran. Nah, kita tidak tahu bagaimana.
Dulu di Saudi diterapkan hukuman seperti itu. Dulu nggak tahu sekarang. Sekarang ada rajanya. Jadi itu nanti di hakim Pak yang memproses itu kan. Ada polisi, jaksa sama dengan kita. Nanti itu diproses. Apakah pembunuhannya kategori sengaja atau misalkan ada subhat terpaksa. Misalkan dia mau diperkosa, dia terpaksa membunuh. Itu nanti itu dianalisa oleh hakim. Nah, yang betul-betul diputus hukuman kisos itu kalau dia membunuh dan tidak ada alasan membunuh dan sengaja terbukti dan dikisos. Nah, cuma hukuman kisos itu kan ada kemungkinan beralih ke hukuman denda kalau keluarganya memaafkan. Nah, kalau di zaman Nabi itu kan 100 onta dengan, kalau yang sengaja itu kan tiga macam onta yang mahal-mahal itu. Nah itu. Maka sekarang mereka mengkeruskan itu kalau sekarang berapa miliar itu. Nah, tapi kalau dituntut itu nggak bisa bayar, ya namanya dieksekusi lagi Pak nanti itu. Jadi kalau dia hukuman denda nggak bisa bayar, nah itu nanti dia dieksekusi mati. Tapi ada potensi beralih ke hukuman denda sesuai permintaan keluarga ahli waris. Jadi ahli waris diberikan posisi untuk menuntut. Jadi kalau dia memaafkan, ya jatuh ke hukuman berikutnya yaitu membayar denda. Nah, seandainya membayar denda sudah terbayar, tetap tadi berlaku orang yang membunuh wajib memerdekakan budak. Kalau nggak ada, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh, termasuk juga pembunuhan yang salah, nabrak orang meninggal, denda Pak. Di Indonesia malah bisa damai itu murah. Tapi itu tetap dia harus memerdekakan budak dan 2 bulan puasa 2 bulan berturut-turut. Ada pendapat yang lemah. Kalau nggak mampu puasa 2 berturut-turut, bagaimana? Itu kayak orang ngelanggar berhubungan suami istri di puasa kan. Kalau dipuasakan, kalau nggak mampu merdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, kemudian memberi makan fakir miskin 60 orang. Tapi rata-rata ulama nggak mengatakan begini. Kenapa? Karena di Qur'annya cuma 2 itu doang. Memerdekakan budak, kalau tidak mampu dia puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu, ditunggu sampai mampu. Jadi puasa 1 hari, 2 hari, 10 hari, 1 bulan, lanjut 2 bulan selesai. 1 bulan gagal, ulang pertama lagi. Itu berat. Membunuh orang meskipun nggak sengaja itu berat. Ampun Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf, dan semoga kita semua bisa menjaga tadi kehormatan orang mukmin, darahnya, hartanya dan kehormatannya, kita tidak ganggu, ya itu. Nah, jadi kita tidak perlu mufarokoh. Kalau kita kurang respect dengan imamnya, tidak perlu mufarokoh. Selama imamnya secara bacaan layak, nggak perlu. Wah, si fulan, enggak lah. Kita ikut sahabat Nabi tadi itu. Sahabat Nabi baik-baik, Abdul bin Mas'ud, imamnya, pelaku dosa besar kan, membunuh orang, beliau tetap sholat di belakang dia. Kenapa? Karena nggak ada urusan Pak. Allah kan menulis sholat kita, nggak ada urusan dengan imamnya. Tapi sebagus selayaknya imam adalah orang yang makmumnya ridho. Imam yang makmumnya ridho itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.